Ya, jumpa lagi kawan-kawan. Apa kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, jasmani, rohani maupun materinya. Amin. Teman-teman, kalau kita biasanya kalau ke gereja, biasanya kita akan melihat lambang ini, teman-teman. Lambang apa itu? Coba deh lihat. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Ya, benar. Itu adalah lambang salib. Teman-teman, saya mau kasih tahu sedikit ini ya. Ada orang yang berkata, salib itu adalah lambang kutuk. Dan dia tidak mau menaruh lagi salib di dalam rumah dia, di dalam mobil dia, ataupun di dalam kamar dia. Kira-kira menurut teman-teman setuju nggak dengan orang seperti ini? Dia berkata salib itu lambang kutuk. Jadi yang benar itu adalah menorah. Menurut teman-teman gimana? Tolong dong di komen di bawah ya. Nah, berbicara tentang salib teman-teman, saya punya cerita dari Keluaran 3, yaitu tentang dimana waktu itu Musa lagi berada di suatu tempat. Dia melihat semak duri yang ada apinya, tapi semak duri itu nggak terbakar. Nah, kalau teman-teman melihat semak duri seperti itu, tindakan teman-teman gimana? Teman-teman lari, mendekat, atau memotret-motret? Tolong komen di bawah ya. Tapi waktu itu Musa nggak lari dia kawan-kawan. Justru dia mendekat, menyelidiki. Ada apa ini? Dan mungkin dalam pikirannya ya kan. Tapi begitu dia waktu mendekat, Tuhan berfirman kepadanya. Singkat ceritanya, Tuhan menyuruh dia kembali ke tanah Mesir untuk membebaskan, memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir yang waktu itu sedang terjajah teman-teman. Dan singkat ceritanya, Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Biar aku nanti perkenalkan kepada mereka begitu. Karena waktu itu teman-teman, setiap bangsa-bangsa punya dewanya masing-masing, dan dewanya ini punya nama. Ya, sepertinya dewa Ra itu dewa matahari, dewanya orang Mesir, atau mungkin Molok, Bani Amon, Asitoret, Baal, ataupun dewa-dewa yang lain teman-teman. Kalau teman-teman punya kenalan nama dewa-dewa, boleh dong di komen lagi di bawah ya kan, biar kita kenalan dulu sama dewa-dewa itu teman-teman. Bercanda kok teman-teman lah. Nah, waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, waktu dia berkata siapa namamu, Tuhan berkata Eyeh Aser Eyeh. Maaf ya, bahasa Ibrani saya kurang begitu, karena saya bukan orang Ibrani, yang artinya aku adalah aku, atau dalam bahasa Ibrani lagi Yod He Vav He. Nah, menurut teman-teman, Yod He Vav He ini nama atau nubuatan? Kita berbagi teman-teman. Bantu saya komen di bawah supaya kita saling sama-sama belajar. Karena ada orang yang berkata Yahweh ini nama Bapa, pencipta langit dan bumi ini begitu. Tapi ada juga yang berkata itu suatu nubuatan. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman, saya akan coba dulu menuliskan nama ini teman-temannya dalam suatu tulisan saya. Maafkan kalau tulisan saya itu jelek begitu. Ini dia teman-teman. Nah, begini dia teman-teman. Waktu Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Tuhan berkata, Eyeh Aser Eyeh, atau aku adalah aku, atau Yod He Vav He. Begitu teman-teman tulisannya. Oke, Yod He Vav He ini kawan-kawan, jumlah geometrianya, Yod ini 10, He ini 5, Vav ini 6, dan He ini 5, ini 6. Jadi totalnya adalah 26. Angka 26 dalam perhitungan numeriknya orang Ibrani itu menandakan raja atau Tuhan teman-teman. Selain Yod He Vav He, huruf Alef itu juga punya numerik 26 teman-teman. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia huruf Alef kawan-kawan. Nah, kita anggap aja ini huruf Alef kawan-kawan ya.
Huruf alef ini jumlah geometrianya sama seperti yod he fak fe kawan-kawan, yaitu yod ke atas 10, yod ini ke bawah 10 juga, dan fak ini 6. Jadi totalnya 26 juga, yang berarti raja atau Tuhan. Sekarang saya akan jelaskan menurut pendapat saya teman-teman ya. Tapi ini menurut pendapat saya. Apa itu hubungan huruf alef, salib, dan yod, he, fab, he. Ini dia. Kita lihat persamaan salib itu teman-teman dengan yod, he, fab, he, dan huruf alef ini kawan-kawan. Ini salib. Yod ini tangan. He ini sesuatu yang tidak terbatas, kekal, abadi, yang berarti itu Tuhan teman-temannya. Dan pap ini faku, he ini sama, sesuatu yang ilahi atau kekal. Jadi waktu Musa berkata kepada Tuhan waktu itu, siapa namamu? Tuhan berkata, suatu hari nanti ada yang sesuatu yang ilahi akan terpaku tangannya di atas kayu salib. Nah, coba kita perhatikan huruf alef teman-teman. Alef ini ke atas tangan, ke bawah tangan. Untuk menghubungkan sesuatu yang dari atas ke bawah, ini dibutuhkan salib teman-teman. Paku, begitu. Nah, begitu juga dengan salib. Dari bawah ke atas, ini hubungan manusia dengan Tuhan. Dari kiri ke kanan ini manusia dengan sesamanya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat apa persamaannya. Itu sih penjelasan dari saya teman-teman. Teman-teman boleh menolak, boleh terima begitu. Tolong dong dikasih komen ya di bawah. Teman-teman terima atau tidak penjelasan saya ini. Jadi saya tidak mempermasalahkan kawan-kawan mau pasang salib di rumah atau tidak, di mobil ada salib atau tidak, itu bagi saya tidak masalah. Karena bagi kita yang penting itu adalah pemberitaannya. Karena di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 Paulus berkata, pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, tapi suatu kekuatan bagi kita yang akan diselamatkan. Nah, tidak perlu dipermasalahkan, yang penting itu adalah pemberitaannya. Kalau hati Anda damai, pasang, kalau tidak, tidak usah. Karena segala sesuatu yang tidak dikerjakan dengan iman itu adalah dosa. Salam, salam Maranatha.